dibuang saja. Setelah melakukan pruning tipis-tipis ya, pruning bertahap, tidak bukan pruning beringin, bukan beringin sampai nempel di sini dia. Wow, ini nih bahaya nih kalau tidak diperhatikan. Sarang semut kalau, makanya harus perhatikan, jangan sampai dibiarkannya ada tanaman seperti ini. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Wanas Channel. Di video ini saya mau berbagi juga tentang perawatan pasca panen ya. Setelah musim kemarin pasca panen buah durian jenis montong ini yang sudah saya rawat beberapa tahun terakhir ini, kemarin sudah mengeluarkan sekitar 50 butir buah durian montong, dan hampir 50% bisa dikonsumsi alias berhasil, dan sisanya gagal karena ini sudah melewati masa apa ya istilahnya itu, setelah melahirkan ya, karena dia sudah menghasilkan buah segitu banyaknya dengan bobot dan juga ukuran begitu besarnya. Kali ini saya mau melakukan pemulihan atau perawatan rutin pemulihan pasca panen. Untuk itu saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara melakukan perawatan pemulihan setelah kemarin lalu menghasilkan buah yang lumayan banyak. Apa saja langkah-langkah atau apa saja yang perlu kita lakukan agar pohon durian kita ini bisa sehat selalu dan menghasilkan buah yang produktif ya tentunya. Baiklah, salah satunya adalah pemangkasan atau penghilangan gulma-gulma yang ada di sekitar sini ya. Ini rencananya nanti akan saya berikan pupuk pertumbuhan tentunya, NPK 1616 saja, NPK seimbang. Untuk itu yang kemarin lalu di sini gulmanya itu banyak sekali, rumput-rumput liarnya banyak sekali, sudah saya pangkasi ya. Nih ada dari ujung depan sana sampai sana itu kemarin lalu itu, wah luar biasa semak belukarnya, rumput-rumputnya udah pada banyak. Sekarang di area sekitar pohon ini sekitar 4 atau 3 meter dari batang utama saya bersihkan gulma-gulmanya untuk pemberian pupuk NPK 1616. Setelah itu nanti apa ya, tentu saja langsung saja nanti akan saya lakukan pruning atau pemangkasan cabang ya, atau pemilihan cabang. Nanti sekiranya kalau ada cabang-cabang yang sekira tidak produktif untuk pembuatan batang-batang pembuahan, nantinya akan saya pangkas atau saya kurangi. Selain itu juga pemangkasan daripada ujung di sana, ujung dari pohon durian itu nanti akan saya pangkas untuk mencegah tingginya pohon agar nutrisi bisa terserap tapi ke batang-batang ke samping, agar pohonnya nanti tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti proses pemanenannya agak sulit ya, perawatan buahnya juga nanti agak sulit, waktu pengikatan pohon dengan tali nanti juga agak sulit. Tapi kalau pertumbuhannya ke samping ya lebat kanan kiri, nanti perawatan buahnya juga enak lah, gampang istilahnya. Baiklah, langsung saja ini dia. Saya sudah menyiapkan ya, rencananya sih nanti 2 ember ini ya, 2 ember apa sih ini berapa ya, sekitar 20 liter mungkin. Sekitar 2 ember ini akan saya kocorkan di sana di sekitar perakaran pohon durian itu. Dan untuk pupuknya sendiri saya menggunakan NPK 1616 untuk merek bebas lah ya. Di pasaran banyak lah, merek Tawan, merek Pak Tani, merek apalagi itu banyak. Dan saya menemukan yang paling murah tuh ini kayaknya. Jadi saya coba dulu, ini produk baru, bukan promo ya, bukan endorse. Untuk satu pohon sebesar itu saya mencoba memberikan sekitar setengah kilo. Nah, untuk campurannya bisa diberikan campuran Mutiara Grower ya, dengan kadar 15 9 20 plus TE. 15 nitrogennya, fosfornya fosfatnya 9, kaliumnya 20% plus TE. Dan untuk pemberiannya saya tidak melakukan tabur ya, tapi langsung saya cairkan atau saya kocorkan. Jadinya saya harus melarutkannya terlebih dahulu. Untuk proses pelarutannya seperti inilah. Kalau langsung di ember kayaknya agak lama. Jadi seperti ini. Saya akan mengaduk-aduknya terlebih dahulu hingga larut dan siap untuk disajikan. Biasanya sih saya tabur, tapi kali ini karena di tetangga sebelah sana itu ada ayam banyak ya, takutnya kalau dimakan nanti malah agak bahaya, ayamnya meninggoy, saya jadi tersangka. Jadi cari amannya ya saya ngalah pakai sistem kocor saja. Saya larutkan terlebih dahulu, setelah ini baru disiram, dituangkan ke sekitar pohon. Nah, ini larutannya sudah mulai luntur tapi agak lama ini. Oke, saya akan melakukan proses pengadukan terlebih dahulu. Oke, saya sekarang sudah berada di bawah pohon duriannya ya.
untuk langsung proses pemberian pupuk. Untuk pemberian pupuknya saya menggunakan cara seperti ini di ujung kanopi ujung daun ya, kanopi ujung daun paling jauh ya sekitar 3 meteran dari pangkal batang. Saya menyiramkannya seperti ini saja, langsung disiram karena akar dari pohon ini yang berfungsi mencari makan itu biasanya berada di ujung, dan akar-akar yang di bawah ini yang tidak terlihat biasanya berbanding lurus dengan ujung daun yang ada di atas. Jika ujung daunnya seperti ini ya, di sini biasanya tuh sekitar di bawah sini perakaran halusnya, perakaran yang berfungsi untuk mencari makan. Jadi jika kita menyiramkannya tepat sasaran di ujung akar-akar itu, maka pupuknya bisa langsung diserap oleh pohonnya. Oke, setelah ini nanti akan saya tambahkan lagi ya, karena ini hanya sekedar sampel pemberian contoh cara penyiraman. Kemudian selanjutnya pemangkasan atau pruning daun atau batang. Langsung saja kita naik sana. Ini cabang yang perlu dihilangkan dari batang utama. Kemudian dia mengeluarkan batang besar ini, tahun kemarin mengeluarkan buah ya. Dan untuk cabang seperti ini yang di bawah ke arah seperti ini, apalagi ini sudah kering ya, ini perlu dibuang saja. Nah, cabang ini juga perlu dikurangi ya, sebelah sini juga perlu dikurangi. Oke, dan cabang lainnya juga nanti akan saya perlakukan sama seperti itu ya, karena kondisi di atas pohon agak sulit merekam sambil melakukan pemangkasan, jadi saya akan skip terlebih dahulu, nanti langsung dilihat hasilnya. Oke, setelah melakukan pruning tipis-tipis ya, pruning bertahap, bukan pruning ekstrim, beberapa batang tunas air saja yang saya hilangkan. Kemudian perawatan selanjutnya adalah ketika pohon durian itu semakin tua, maka kulit keringnya atau kulit matinya akan semakin menebal seperti ini nih. Nah, dia akan mulai berlumut seperti ini ya. Kemudian terkadang malah ditumbuhi benalu seperti ini. Pohon apa sih, jenis apa ini ya, yang nempel di pohon karena kulitnya sudah saking tebalnya, kulit matinya kemudian berlumut lalu tumbuh tanaman seperti ini. Ini sangat mengganggu nih, karena akan mengganggu nutrisi dari penyerapan yang dilakukan oleh pohon ini. Ini juga ada pohon apa ini? Oh, pohon beringin sampai nempel di sini dia. Wow, ini nih bahaya nih kalau tidak diperhatikan. Sarang semut, makanya harus diperhatikan, jangan sampai dibiarkan ya ada tanaman seperti ini, bisa bahaya, bisa menyebabkan kematian nih. Ini mau tidak mau saya akan menyemprot dengan insektisida ini untuk mencegah penyerangan hama. Contoh semut seperti ini di lubang seperti ini, dia bersembunyi ya. Ini juga nanti akan saya bersihkan. Bagaimana cara bersihnya ya, ikuti saja langsung. Ini semut banyak juga nih. Bisa bahaya kalau dibiarkan. Langsung saja eksekusi. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya prosesnya untuk menghilangkan kulit mati dari pohon durian yang sudah tua, agar tidak dijadikan sebagai sarang semut, sarang serangga, sarang hama-hama lain, dan agar tidak mudah ditumbuhi oleh benalu ya. Jadi lakukan penyisikan kulit kering seperti ini. Untuk ke atasnya nanti menyusul ya, ini hanya sekedar sampel saja. Tapi yang jelas efek dari menyingkirkan kulit-kulit mati ini juga sangat baik untuk pertumbuhan kedepannya nanti, agar batangnya itu bisa lebih membesar lagi, terjadi pertumbuhan tidak tergencat dengan kulit-kulit yang mati tadi, karena sudah kita singkirkan kulit-kulit mati yang kering tadi. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat cara perawatan pohon durian setelah panen dan juga pemulihan, masa pemulihan, melakukan pemupukan baik
organik maupun kimia. Kalau organik tetap saja saya melakukan pupuk organik ya, di sana juga ada organik cair, pupuk buatan sendiri. Tadi juga saya berikan pupuk kimia. Kemudian pruning, pemilihan batang cabang-cabang yang tidak produktif atau tunas-tunas air baru yang muncul di saat musim hujan kemarin, dan juga pembersihan daripada kulit-kulit mati seperti ini. Pengerikan kulit kering dari pohon durian yang sudah lumayan tua ya. Jadi kulit keringnya kita buangin agar tidak menjadi tempat hama, tempat bersembunyi semut, dan juga tidak ditumbuhi oleh lumut dan juga benalu ya. Lebih sehat, lebih aman.